Bener-bener kasihan banget nih guys ya, Julian harus dipenjara atas bukan ulah dia sendiri. Namun memang gara-gara Rafael yang tidak suka dengan Julian dan memiliki bukti bahwa Julian itu mengancam mamanya, sehingga memang di situ Julian harus dipenjara nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, semua keluarganya ya itu berusaha untuk menjemput kedatangannya Julian. Setelah 5 bulan berlalu, Julian itu dipenjara. Nah, tiba-tiba sementara itu nih guys ya, karena kehamilannya Tante Wulan itu sudah membesar dan kayaknya di situ ketubannya sudah mulai pecah. Nah, di situ nih guys ya, memang di situ mau dia ajak ke rumah sakit. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada juga Dania yang bersama dengan Yuda yang hidup bahagia. Nah, setibanya di Indonesia kembali nih guys ya, memang wajah penuh bahagia antara Yuda dengan Dania. Nah, di situ mereka itu bahagia banget nih guys. Tiba-tiba Yuda itu balik dan bertemu dengan kawannya, kemudian dipanggil Yuda. Nah, kemudian di situ Yuda tidak lagi dipanggil dengan Yuda, melainkan dia sudah punya identitas yang baru. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada juga Rafael yang bertemu dengan Mona. Nah, Mona ini sebenarnya sudah nggak mau lagi ya bertemu dengan Rafael yang sudah mengecewakan dia semacam itu. Nah, kemudian di situ Rafael sok baik dan tanya terkait anak dia. Apakah di situ ya Mona itu sudah melahirkan anaknya, dan tanya apakah anaknya itu laki-laki atau perempuan. Nah, sementara itu juga nih guys ya, Julian ini akhirnya nih guys ya bebas dari penjara. Jadi di situ nih guys ya, 5 bulan telah berlalu dan di situ nih guys ya, Julian sebenarnya sangat sedih atas apa yang menimpa dirinya. Namun dia berusaha untuk kuat. Karena walau bagaimanapun Safira lagi hamil, jadi dia nggak boleh terlihat sedih di hadapan Safira. Jadi dia harus terlihat bahwa dia itu baik-baik saja. Namun di situ nih guys ya, Safira benar-benar sangat sedih setelah dia lama tidak berjumpa dengan suami tercintanya Julian. Karena memang dia harus membela Safira hingga Julian harus terkena imbas masalah. Karena memang jelas bahwa Rafael itu tidak pernah suka dengan Julian. Nah, Julian di sini berusaha untuk selalu menguatkan di situ nih guys ya, karena memang kehamilan Safira sudah besar dan memang di situ dia juga sudah menantikan bayi yang ada di dalam perutnya Safira, dan memang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Dan pasnya di situ nih guys ya, Julian sangat bahagia ya melihat Safira lagi, walaupun di situ ya tangis Safira itu sangat pecah sekali karena selama ini dia tidak pernah bertemu dengan Julian karena kondisi Julian yang memang harus dipenjara semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Julian hanya bisa selalu menguatkan Safira untuk selalu kuat. Nah, sementara itu nih guys ya, Safira akan melakukan apapun ya guys ya untuk ya mengeluarkan Julian. Mengeluarkan Julian dari tuduhan dari Rafael yang mana dia itu menuduh ya suaminya melakukan tindak kejahatan kepada mama. Padahal di situ nih guys ya, Julian tidak pernah melakukan tindak kejahatan kepada Tante Lestari. Dan di situ nih guys ya, dia membawa bukti yang menyatakan bahwa Julian itu tidak bersalah. Dan di waktu kejadian memang Safira bersama dengan Julian itu ada di restoran, bukan di tempat rumah sakit. Nah, oleh karena itu nih guys ya, tuduhan yang dituduhkan oleh Rafael itu tidak beralasan semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk masuk ya. Dan selama Safira itu berusaha untuk masuk, ternyata hanya Safira saja yang boleh masuk. Namun sementara itu nih guys ya, mamanya tidak boleh masuk. Kenapa? Karena hanya satu orang saja. Karena Safira itu berkeperluan memiliki bukti yang menyatakan bahwa Julian itu tidak bersalah. Dan oleh karena itu membuat Safira harus ke tempatnya Julian untuk memberikan barang bukti tersebut. Nah, di situ nih guys ya, ada Rafael yang kurang suka dan dia menyatakan kepada Safira bahwa suaminya akan mendekam di penjara. Namun apapun yang dilontarkan oleh Rafael tidak akan mempengaruhi hatinya Safira, dan dia percaya 100% bahwa suaminya tidak bersalah semacam itu. Dan memang suaminya itu bukan orang yang pecundang, orang yang jahat semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Mama Gina itu sebenarnya pengen masuk nih guys ya untuk menemui anaknya, bagaimana kondisi anaknya sementara itu. Safira sebenarnya sudah sangat muak ya dengan Rafael, karena Rafael itu selalu mengganggu hidupnya Safira, dan bahkan dia melakukan tindakan yang sangat jahat sekali, melaporkan suaminya atas tuduhan ya mencelakakan Mama Lestari di rumah sakit. Padahal jelas-jelas bahwa memang Mas Julian tidak pernah melakukan apapun kejahatan terhadap Mama. Dan di situ nih guys ya ada Rafael yang tetap menyalahkan. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Julian harus menandatangani bahwa memang dia itu terbukti bersalah.
Nah, karena dia tidak melakukan tindak kejahatan itu, nggak mungkin ya Julian itu menandatangani bukti bahwa dia itu menganiaya Mama Lestari. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan Julian tidak mau menandatangani karena memang dia tidak terbukti bersalah. Ya kan, memang dia sempat mengancam, namun itu pun dilakukan untuk membela istrinya. Nah, sementara itu juga nih guys ya, Julian itu nih guys ya ditemui oleh suami istrinya tercinta Safira, dan Safira itu sengaja memberikan bukti file video yang menyatakan bahwa Julian berada di tempat yang berbeda ketika Mama Lestari itu terluka atau jatuh dari toilet. Jadi bukan kelakuan atau perbuatan dari suaminya, dan diberikanlah tuh bukti ya guys ya kepada Pak Polisi supaya Pak Polisi itu bisa melihat sendiri kejadiannya yang menyatakan bahwa memang suaminya itu tidak bersalah, dan apapun yang dituduhkan oleh Rafael itu tidak beralasan karena memang Rafael tidak pernah suka dengan Safira dan juga Julian. Maka dari itu nih guys ya diberikan bukti. Nah, di situ sudah tertera ya jam kejadian di tempat yang sama, dan Rafael itu berada di rumah sakit sedangkan Julian dan Safira itu berada di restoran. Nah, kemudian setelah lihat ternyata selisihnya itu 10 menit kejadian di situ. Nah, karena kejadiannya itu 10 menit nih guys ya, kemudian polisi itu mempertanyakan. Namun apapun itu ya guys ya, antara jaraknya memang rumah sakit dengan restoran itu kan cukup lama. Tidak mungkin membutuhkan waktu yang 10 menit saja dari tempat restoran ataupun tempat dari restoran ke rumah sakit. Jadi sangat tidak mungkin sekali. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ada Safira yang berusaha untuk menegaskan seperti itu. Dan kemudian ada pengacaranya juga yang membela, yang mana memang jarak antara rumah sakit dengan jarak antara rumah sakit dan juga tempat kejadiannya itu memang berbeda gitu loh. Karena dia di restoran ya, Safira dan juga Julian ada di restoran, sedangkan Mama Lestari itu ada di rumah sakit. Jadi sangat berbeda sekali. Nah, tiba-tiba di situ polisi memanggil ya Rafael bersama dengan pengacaranya. Sementara itu membuat ya Mama Gina sangat sedih karena dia pengen menemui anaknya, bagaimana kondisi anaknya seperti itu. Kenapa dari tadi belum keluar-keluar, katanya punya bukti Safira. Nah, di situ nih guys ya, karena Mama Gina selalu ngomel-ngomel, akhirnya membuat ya Tante Wulan berusaha untuk menegaskan kepada Mama Gina bahwasanya lebih baik dia enjoy saja dan berharap saja dan berdoa saja supaya Julian tidak dipenjara, karena Safira akan melakukan yang terbaik memberikan bukti yang menyatakan bahwa memang Julian di situ tidak bersalah. Jadi Mama Gina sudah tenang saja di situ nih guys. Nah, sementara itu nih guys ya, kedatangan Rafael nih guys ya memang selalu mengacaukan segalanya di situ nih guys ya. Nah, karena di situ nih guys ya polisi sudah mendapatkan bukti yang menyatakan bahwa Julian tidak bersalah di tempat kejadian yang sama. Dan oleh karena itulah yang membuat Julian yakin bahwa dia tidak akan pernah masuk penjara. Dan diberikanlah bukti itu ya, video yang menyatakan Julian itu bukan pelaku yang telah mencelakakan Mama Lestari. Dan kemudian di situ dicek oleh pengacaranya Rafael untuk melihat benar nggak memang di situ ya ada Julian yang mencelakakan atau tidak. Nah, di situ memang sengaja diberikan tuh ya sama pengacaranya. Dan setelah dilihat pengacaranya, memang ternyata betul bahwa memang Julian tidak bersalah dan bukan Julian pelaku orang yang telah mencelakakan Mama Lestari hingga dia pingsan di toilet semacam itu. Dan memang di situ nih guys ya, pengacaranya dia tidak bisa menyalahkan Julian karena memang bukan Julian pelakunya. Namun di situ nih guys ya, meskipun pengacaranya Rafael itu meskipun percaya bahwasanya memang Julian bukan pelakunya, di situ setelah dilihat-lihat Rafael berpikir lagi nih guys ya, kenapa Safira itu selalu punya bukti Julian itu bisa bebas. Nah, karena Rafael itu tidak suka nih guys ya, membuat di situ dia tuh berpikir lagi untuk bagaimana cara agar membuat ya Julian itu mendekam di penjara. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, Safira itu tetap menginginkan suaminya keluar karena dia tidak berbukti bersalah. Dan juga memang di situ nih guys ya, memang karena tidak bersalah akhirnya membuat Safira minta kepada polisi untuk membebaskan suaminya dan juga memang pengacaranya membebaskan Julian. Dan kemudian polisi ini memang membebaskan Julian karena memang Julian tidak bersalah. Nah, ketika Julian itu dinyatakan tidak bersalah, akhirnya membuat tuh ya kan seneng tuh karena memang tidak jadi mendekam di penjara, tidak jadi mendekam di penjara. Akhirnya di situ Safira senang, Julian senang. Ternyata tiba-tiba ada rencana jahat licik lagi tuh mengenai kasus pengancaman mamanya yang dilakukan oleh Julian, dan dia punya bukti video juga yang telah direkam tuh pada waktu kejadian. Nah, kemudian di situ nih guys ya membuat ya
Julian ini bingung, selalu ada aja yang dilakukan oleh Rafael nih guys ya untuk mencelakakan orang lain atau tidak suka atau menjahati orang lain semacam itu. Safira tidak tahu lagi dengan sikapnya Rafael yang begitu sangat kejam kepada Mas Julian semacam itu. Kenapa dia tega melakukan hal itu semua? Dan ternyata di situ nih guys ya, Rafael menginginkan ya apa yang telah dilakukan pengancaman mamanya tersebut itu harus diproses segera mungkin. Dan kemudian karena memang Rafael itu menginginkan ya kasus itu segera ya dilakukan ya, dan kemudian polisi itu mengiyakan karena memang polisi sempat mendengar bahwa Julian sempat mengakui bahwasanya dia itu memang melakukan yang namanya pengancaman, dan oleh karena itulah yang menyebabkan dia itu harus dibawa ke jaksa nih guys ya untuk ditangani semacam itu. Nah disitulah Julian merasa sangat bingung apa yang harus dilakukan, karena Julian itu sangat menyesal kenapa dia harus mengakui bahwa dia mengancam Mama Lestari. Nah kemudian di situ Safira tidak terima jika suaminya itu akan dibawa ke kejaksaan untuk ditahan semacam itu, karena apapun yang dilakukan oleh Julian itu hanya semata-mata untuk membela Safira, karena memang Mama Lestari itu juga sempat namanya adalah melakukan pengancaman kepada Safira. Nah kemudian Julian hanya membela, dan pembelaan tersebutlah yang ternyata justru malah berimbas yang sangat fatal banget buat Julian. Nah sementara itu Julian keluar nih guys dan mau dibawa ke kejaksaan, dan Mama Gina itu bertanya bagaimana Julian apakah dibebaskan, dan ternyata Julian itu tidak dibebaskan guys, bahwa Julian itu harus berada di kejaksaan nih guys ya untuk diproses lebih lanjut semacam itu. Nah kemudian Mama Gina itu merasa marah banget kepada Safira lagi. Kenapa? Karena Safira itu katanya punya bukti yang menyatakan bahwa Julian tidak bersalah. Namun ternyata kali ini nih guys ya, memang tuduhannya atas pengancaman yang dilakukan Julian kepada Mama Lestari semacam itu. Nah di situ nih guys ya, tidak tahu lagi nih kira-kira Safira apa yang harus dia lakukan untuk bisa membebaskan, dan kemudian membuat Julian ini dipeluk Safira karena Safira itu tidak mau kehilangan suaminya. Tiba-tiba ketika itu membuat Rafael menarik tangannya Safira. Nah di situ guys ya, Rafael tidak suka melihat kemesraannya Safira dengan Julian, karena memang kantor polisi bukan tempat untuk bermesraan. Padahal sebenarnya tidak ada maksud apapun bahwa Safira melakukan kemesraan atau apapun. Ya karena memang Rafaelnya aja yang tidak suka nih guys. Melihat kekasaran yang dilakukan oleh Rafael kepada Safira membuat Julian tidak pernah tinggal diam. Ya apalagi jika suaminya jika memang di situ mantan suaminya Rafael itu jahat. Jika mantan suaminya Rafael itu jahat kepada istrinya Safira, maka memang tidak akan pernah tinggal diam di situ. Dan pasti di situ Julian akan melakukan sesuatu, karena dia tidak pernah rela jika istrinya disakiti oleh siapapun. Dan ketika Julian mengatakan hal tersebut tentu saja kepada Rafael di depan semua orang, malahan di situ nih guys ya, momen tersebut dimanfaatkan ya guys ya oleh Rafael nih guys untuk menjatuhkan Julian. Karena dengan itu Julian akan mendekam di penjara, dan pastinya di situ membuat Rafael sangat happy. Karena Rafael itu jahat banget ya, punya pemikiran seperti itu. Dan lagi-lagi di situ nih guys ya, Julian tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan sementara hanya bisa menangis meratapi nasib, karena memang suaminya harus mendekam. Nah Julian itu harus dibawa. Nah sementara itu Julian hanya bisa menguatkan semuanya dan titip ya kepada mamanya dan juga Safira kepada Tante Wulan. Dan Tante Wulan itu berusaha untuk menghibur Safira agar dia tidak menangisi. Dan kemudian sementara itu berbeda dengan Mama Lestari yang menyalahkan Safira, karena kesalahan itu ada pada Safira yang tidak bisa membebaskan suaminya, dan selalu suaminya dalam masalah yang sangat besar sekali. Nah disitulah Mama Lestari itu bingung apa yang harus dia lakukan, sehingga dia itu hanya bisa menyalahkan Safira, dan Safira. Nah walaupun sebenarnya Safira juga tidak pernah mau melihat suaminya itu mendekam di penjara, apalagi karena dia pengen membela Safira. Nah kemudian di situ Mama Gina berusaha untuk pergi saja nih guys daripada ngurusin Safira. Nah Safira berusaha untuk ditenangkan Tante Wulan agar dia bisa kuat, karena dia harus kuat agar bisa membuat Julian itu terbebas dari penjara. Dan kemudian sementara itu juga minta bantuan kepada tentunya pengacara untuk melakukan berbagai cara agar suaminya bebas. Nah Safira itu berdoa nih guys ya, supaya diberikan jalan agar suaminya itu tidak masuk penjara. Karena walau bagaimanapun suaminya tidak pernah bersalah, apapun yang dilakukan oleh Mas Julian itu hanya karena semata-mata membela Safira. Lalu kenapa membuat Julian itu harus masuk penjara atas bukan kejahatan yang ia lakukan? Julian harus dipenjara, padahal semua itu juga salahnya Rafael, Mama Lestari juga.
Mama Lestari yang mengancam Safira, kemudian Julian membela Safira. Lalu kenapa Julian harus mendekam? Makanya di situ membuat Safira merasa sangat sedih. Safira tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Karena dia tidak akan pernah bisa kehilangan suaminya. Tidak pernah bisa tinggal tanpa suaminya, karena walau bagaimanapun saat ini Safira itu sedang hamil dan dia membutuhkan suaminya, sosok yang selalu bisa melindungi dia yang tak lain adalah suaminya. Dan disitulah yang membuat Safira ini merasa sangat sedih jika suaminya itu dipenjara atau mendekam di penjara, padahal suaminya tidak pernah bersalah apapun atau melakukan tindak kejahatan apapun kepada siapapun, apalagi pengancaman semacam itu. Makanya Safira tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan selain dia berdoa. Namun Safira yakin apapun yang terjadi Safira harus kuat, Safira harus bisa, semacam itu loh guys. Jadi Safira berusaha untuk menguatkan diri. Namun di saat itu juga nih guys ya, dia teringat dengan Dania. Ya, mungkin dengan bantuan Dania suaminya bisa terlepas dari penjara dan terbebas dari penjara. Namun hingga detik ini ya Dania itu belum membalas pesannya Safira. Nah, kemudian membuat Safira yang sudah selesai sholat, selesai berdoa, kemudian mengecek tuh handphonenya, kira-kira ada nggak informasi terkait Dania. Nah, dan ternyata setelah dicek, memang Dania itu tidak memberikan informasi apapun, ya. Nah, disitulah yang membuat Safira merasa sangat heran, kenapa hanya centang satu, kenapa tidak ada kabar lagi dari Dania gitu loh. Padahal Dania satu-satunya orang yang bisa menolong Safira, menguatkan Safira agar suaminya terbebas dari tuduhan yang dituduhkan oleh Rafael semacam itu. Makanya di situ Safira sangat bingung banget, atau sesuatu terjadi dengan Dania. Makanya Dania tidak bisa menghubungi. Tiba-tiba Mama Gina itu datang nih guys ya. Dan kedatangan Mama Gina di kamarnya Safira itu kayaknya dia marah-marah kepada Safira, karena ternyata di situ nih guys ya, barang-barangnya itu dibuang, membuat Safira merasa sangat bingung sekali apa yang dilakukan oleh Mama Gina, kenapa barang-barangnya itu dibuang. Dan ternyata barang-barang tersebut tidak dibuang, melainkan dimasukkan ke tas supaya dibawa pergi, karena memang di situ Mama Gina sudah muak melihat Safira, karena hingga sampai titik ini Julian harus merasa menderita. Penderitaan yang dialami oleh Julian semua itu gara-gara Safira gitu loh. Jadi semua yang dilakukan Julian itu adalah salahnya Safira. Gara-gara membela Safira, Julian harus mendekam di penjara. Semua ini itu salahnya Safira, dan oleh karena itulah yang membuat nih guys ya, Mama Gina semakin geram, semakin marah kepada Safira. Namun Safira itu tidak mau keluar dari rumah ini, karena walau bagaimanapun dia harus tetap berada di rumah tersebut. Namun Mama Ginanya sudah tidak mau. Jadi barang-barangnya itu langsung dikasih dibawa keluar. Safiranya juga biar dia itu ikut keluar semacam itu. Safira hanya bisa merengek-rengek meratapi nasib ya, dan dia berusaha untuk ya meminta maaf kepada Mama Gina, berusaha untuk menjelaskan bahwa dia itu tidak bermaksud apapun kepada Mas Julian. Namun tetap saja karena Julian itu punya banyak masalah, tentu itu semua gara-gara Safira. Karena apapun yang dilakukan oleh Julian itu semua hanya untuk membela Safira, dan akhirnya yang kena siapa? Julian. Dan akhirnya Julian selalu berada dalam masalah, selalu sial semacam itu. Nah, kemudian Safira berusaha untuk minta maaf, merengek-rengek apapun. Sebenarnya Safira tidak pernah mau bahwa suaminya dipenjara, apalagi kejadian ini pasti membuat Safira juga sedih, dan pastinya Safira akan melakukan berbagai cara untuk membuat tentunya suaminya terbebas. Namun ternyata nih guys ya, kasih sayang yang diberikan Safira kepada Mama Gina itu sangat ditolak, karena Mama Gina tidak pernah butuh cinta, nggak butuh kasih sayangnya Safira, karena semua yang dilakukan oleh Safira itu hanya membawa sial kepada kehidupan Julian sejak awal hingga kedatangan dia awal sampai akhir. Ternyata itu Mama Gina itu baru sadar menurut dia bahwa Safira itu adalah pembawa sial semacam itu. Benar-benar sangat kasihan, Safira harus diusir nih guys. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ada Tante Wulan. Tante Wulan itu berusaha untuk menguatkan Safira dan membangunkan Safira. Nah, kemudian Tante Wulan juga berusaha untuk bilang kepada Mama Gina bahwa apapun yang dilakukan itu nggak benar. Safira juga tidak mungkin menginginkan suaminya untuk masuk penjara. Namun semua ini terjadi karena musibah. Namun Mama Gina sudah tidak mau lagi bertemu Safira, karena apapun kesialan yang menimpa keluarganya itu gara-gara Safira. Nah, di situ nih guys ya, Safira tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan nih guys ya, untuk bisa meyakinkan Mama Gina agar Mama Gina itu yakin betul bahwa Safira tidak pernah mau ya sesuatu hal buruk itu terjadi. Nah, kemudian Safira ini juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan nih guys ya. Apakah dia harus pergi atau dia harus stay, sedangkan Mama Gina itu sudah tidak pernah suka dan pengen melihat dia. Sementara ya Tante Wulan berusaha untuk membujuk terus
ya Mama Gina dengan mengatakan bahwa Safira lagi hamil. Gak mungkin dia itu dengan kondisi dia yang hamil terlontar-lontar di jalanan semacam itu, ya kan. Dan disitulah Safira berusaha untuk selalu dibela ya sama Tante Wulan agar Mama Gina berpikir secara positif. Namun sayangnya Mama Gina ini sudah tidak mau lagi dan sudah muak melihat Safira karena permasalahan datang bertubi-tubi itu semua gara-gara Safira. Kalau misalkan Safira tidak ada sejak dulu, mungkin kehidupan keluarganya akan baik-baik saja. Dan disitulah yang menyebabkan Mama Gina kurang suka dengan Safira yang memberi penderitaan. Nah sementara itu datanglah juga nih guys ya Alfa. Di situ nih guys Alfa sangat bingung ada apa nih malam-malam kenapa di situ Safira kayaknya diusir. Nah kemudian Mama Gina itu melakukan sesuatu hal yang namanya pengusiran dan dia menjelaskan kepada Alfa. Nah ketika Alfa mengetahui bahwa Safira itu diusir, tentu saja membuat Alfa ini sangat sedih karena itu tidak benar. Karena menyalahkan Safira itu bukan solusinya semacam itu. Ya, apapun yang dilakukan bukan solusinya. Nah kemudian di situ nih guys ya Tante Wulan itu juga bilang tuh kepada Alfa, barangkali Alfa itu bisa membantu meyakinkan Mama Gina supaya Mama Gina itu sadar bahwa apapun yang terjadi bukan keinginan Safira, untuk membuat Safira itu memang ya Safira membawa bencana, bukan seperti itu. Nah Safira hanya minta bantuan kepada Alfa agar Alfa itu bisa mengeluarkan Mas Julian. Nah di situ nih guys ya Alfa juga tidak bisa melakukan apa-apa nih guys karena memang di situ sudah masuk ke tahap, memang di situ nih guys ya masalahnya sudah masuk ke tahap jaksa dan akan diproses di situ nih guys ya. Akhirnya nih guys ya membuat banyak masalah di situ nih guys ya. Karena apa? Safira juga tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan dia kemudian berusaha untuk pergi saja karena memang sudah tidak ada harapan untuk tinggal di tempatnya Mama Gina karena sudah diusir sendiri oleh Mama Gina. Nah kemudian di situ nih guys ya, Alfa kasihan melihat Safira. Walaupun ya Julian itu memang lagi mendekam di penjara, namun saat ini yang dibutuhkan Julian adalah kasih sayang. Kasih sayang dari Julian, kasih sayang dari seluruh keluarganya, Safira istrinya, mamanya Gina, semacam itu. Mama Gina dan juga Safira adalah dua orang yang sangat penting di dalam kehidupannya Julian. Saat ini Julian itu sangat butuh dukungan. Kalau misalkan ya Safira itu terlontar-lontar di jalan dengan kondisi dia yang hamil, membuat ya di situ anaknya pasti akan marah betul, membuat Julian pasti sangat sedih betul. Padahal disinilah seharusnya keluarga itu mendukung satu sama lain, bukan menyalahkan semacam itu. Semua yang terjadi sudah suratan takdir, bukan salahnya Safira. Ya memang ini musibah yang menimpa Julian. Namun di sini ya Alfa berusaha untuk selalu menegaskan, berusaha untuk selalu menerima ya dengan sangat lapang dada dan baik. Dan kemudian di situ nih guys ya, akhirnya membuat Magina berpikir bahwa kemungkinan benar juga dengan kondisi kehamilan Safira, nanti kalau ada apa-apa nanti malah yang kena adalah anaknya Julian. Dan oleh karena itulah di situ Magina tidak jadi mengusir Safira nih guys ya, disuruh untuk masuk lagi semacam itu nih guys ya. Ternyata Alfa mampu membuat Mama Gina itu sadar bahwa Safira itu bukan orang yang bersalah, apalagi menginginkan Julian itu untuk masuk penjara. Karena walau bagaimanapun yang dibutuhkan Julian saat ini adalah dukungan dari keluarganya agar Julian itu kuat, agar Julian itu bisa tetap bisa menghadapi masalah ini tidak sendirian. Nah di situ nih guys ya, Safira berterima kasih betul kepada Alfa yang telah membuat Mama Gina itu bisa dibujuk dan Safira itu bisa tinggal di tempatnya Mama Gina. Nah kemudian nih guys ya, Julian itu nih guys ya, kasihan banget nih guys ya, sidangnya Julian ini benar-benar sangat kasihan banget, dimana Julian itu nih guys ya, ternyata kasusnya sudah masuk ke persidangan dan disitu hakim mengungkapkan bahwa memang Julian itu sudah bersalah dan dia terbukti bersalah karena telah melakukan pengancaman kepada Mama Lestari. Dan di situ memang sudah terbukti juga, semua bukti-buktinya sudah akan diproses. Nah di situ karena kebetulan Julian memang orangnya baik dan dia menyesali semua perbuatan itu, maka otomatis membuat Julian ini dikurangi masa tahanan. Dan karena memang Julian belum pernah dipenjara sebelumnya, dan memang di situ juga Julian akan melakukan perbaikan dan tidak akan pernah mengulangi hal tersebut, maka hukumannya pun juga menjadi ringan nih guys ya. Namun tetap saja seluruh keluarganya menangis karena Julian ditetapkan sebagai orang yang bersalah dan harus mendekam di penjara selama 6 bulan dikurangi masa tahanan. Jadi di situ nih guys ya, hakim telah menyatakan Julian itu bersalah. Dan Julian itu nih guys ya, kasihan banget harus di penjara selama 6 bulan dikurangi masa tahanan. Dan kemudian setelah hakim itu menyatakan memang Julian itu bersalah, otomatis semua keluarganya sedih.
Ya, semua keluarganya sangat sedih sekali nih guys ya. Nah, sementara Mama Lestari sangat senang melihat keluarga Julian itu sangat menderita. Apalagi Rafael yang mengetahui sendiri bahwa memang di situ dia berhasil menjebloskan Julian. Padahal bukan kesalahannya Julian. Nah, Julian tidak tahu nih guys apa yang harus dia lakukan. Dan ternyata di situ hakim justru malah mengetok palunya ya. Ternyata Julian harus dipenjara selama 6 bulan dikurangi masa tahanan. Dan di situ nih guys ya, Safira Julian itu sangat sedih. Safira selaku istrinya sangat sedih jika melihat suaminya itu berada di tahanan semacam itu. Apalagi di situ hakim telah menyatakan bahwa Julian harus dipenjara. Nah, di situ nih guys ya, Rafael sangat senang. Mama Lestari sangat senang melihat penderitaan Julian. Benar-benar mereka itu sangat jahat sekali. Safira itu sampai menangis nih guys ya, karena dia tidak kuasa melihat semua kejadian ini. Dia menyaksikan sendiri bahwa suaminya harus ditahan atas perbuatan yang tidak ia lakukan. Dia hanya membela Safira. Lalu kenapa suaminya harus dipenjara? Nah, di sini nih semua keluarganya nih guys ya benar-benar sangat sedih. Nah, Julian itu melihat Safira yang menangis. Dan di situ Julian hanya bisa untuk selalu menguatkan diri dia sendiri supaya apa? Safira tidak tambah sedih, mamanya juga tidak tambah sedih, dan semua keluarganya tambah sedih. Dan oleh karena itu, Julian jangan sampai meneteskan air mata, karena ini akan bisa bikin semua keluarganya tambah sedih. Makanya dia berusaha untuk menguatkan diri walaupun dia ada dalam masalah yang sangat besar sekali. Nah, sementara Mama Gina itu sendiri nih guys ya juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan, karena memang ternyata di situ sudah diketok palu Julian itu bersalah dan dia akan ditahan selama 6 bulan, dikurangi masa tahanan. Dan di situ nih guys ya, Julian harus dibawa ke ruang tahanan nih guys ya, ke dalam sel. Nah, Julian nih guys ya benar-benar sangat sedih, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, Julian itu harus dibawa nih guys ya, benar-benar sangat kasihan sekali. Melihat Julian itu dibawa nih guys ya, membuat keluarganya berusaha untuk menemui Julian, berusaha untuk menguatkan Julian. Dan di situ nih guys ya, di depan Julian, Safira menangis. Ya, Safira hanya bisa menangis, begitupun juga dengan Mama Gina. Di depan Julian dia menangis. Makanya Julian berusaha untuk menguatkan diri dia sendiri. Jangan sampai dia mengeluarkan satu tetes air mata, karena itu bisa buat hal yang sangat besar sekali ya. Nah, sementara itu nih guys ya, mamanya dan juga Safira itu dititipkan kepada Tante Wulan untuk menjaga mereka. Karena saat ini Julian sudah tidak bisa menjaga karena dia harus ditahan di dalam sel. Dan di situ Mama Gina juga tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan Julian di sel semacam itu. Apalagi Julian itu tidak bersalah. Dan di situ Safira juga tahu bahwa Julian tidak pernah melakukan apapun, tidak pernah melakukan tindak kejahatan apapun. Namun di situ nih guys ya, Julian hanya berusaha untuk bisa menguatkan diri dia sendiri. Safira tidak tahu apa yang harus dia lakukan guys. Kenapa? Di situ suaminya harus dipenjara. Dan disitulah yang membuat Julian merasa sangat sedih betul. Dan di situ nih guys ya, Safira hanya berusaha untuk ya menenangkan diri, menenangkan pikiran dia, dan dia bersedih juga gitu loh. Kenapa masalah ini tambah puyeng? Kenapa masalahnya bisa serumit ini? Kenapa Julian harus seperti ini? Nah, kemudian di situ Julian hanya bisa memeluk mamanya nih guys ya, sebelum dia berada dalam sel. Jadi Julian hanya bisa menguatkan diri. Dan kemudian di situ nih guys ya, Julian langsung dibawa ke sel nih guys ya, dengan sangat terpaksa semacam itu nih guys ya. Namun apapun itu tentu saja tetap membuat Safira merasa sangat sedih, apalagi mamanya. Mamanya tidak bisa membayangkan kehidupan anaknya selama dalam sel, apa yang akan terjadi. Nah, ketika Julian itu berusaha dibawa ke mobil nih guys ya, untuk dibawa ke polsek atau semacamnya di kantor polisi untuk ditahan. Nah, di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk menghampiri, dan di situ nih guys ya, Safira hanya bisa memeluk suaminya. Di situ nih guys banyak wartawan yang meliput, kasihan banget nih guys.